Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Arsyad Hasan, jurusan Teknik Sipil. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi tugas besar 2, Pendidikan Anti Korupsi dan Etik UMB. Yang akan dibahas yaitu yang pertama ada definisi korporasi, kedua kejahatan korporasi menurut ahli, dan yang ketiga yaitu jenis korupsi korporasi. Definisi korporasi. Apa sih definisi korporasi? Korporasi adalah perusahaan besar yang terdaftar secara resmi dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga memungkinkan pihak lain untuk terlibat dalam usaha. Begini penjelasan lengkapnya. Ilustrator Kantor Pusat PT BCA-Tbk yang merupakan salah satu korporasi besar di bidang perbankan di Indonesia. Menurut pasal 1 angka 10 menyebutkan bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Kejahatan korporasi menurut ahli Stephen Bow pada tahun 1983, nomor 22. Kejahatan korporasi atau Black's Law Dictionary mengartikan kejahatan korporasi sebagai any criminal offense committed by an hence traceable to a corporation because of activities of its officer or employees, often referred to as white-collar crime. Mengingat sifatnya yang abstrak, pada hakikatnya kejahatan korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan orang-orang perusahaan atau organ-organ perusahaan sehingga akibat dari perbuatan pegawai dan karyawan tersebut dapat dibebankan pertanggungjawaban pada suatu korporasi. Menurut Stephen Boyce, terjadinya kejahatan korporasi dapat dipahami melalui variabel dan motivasi yang dikarenakan adanya kontradiksi antara aktivitas korporasi dan lingkungannya. Motif-motif itu pada umumnya berupa persaingan atau competition karyawan employees dan konsumer yang mengubah moralitas bisnis menjadi kebebasan untuk mencari keuntungan semaksimal mungkin dengan berbagai cara. Sedasar itulah maka setidaknya terdapat 3 tipologi dari kejahatan korporasi. Yang pertama, criminal corporation atau corporate misdeed, yang dapat diterjemahkan sebagai korporasi jahat. Dalam hal ini, sebuah perusahaan sengaja didirikan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan. Bahkan acap kali merupakan kamuflase untuk menyembunyikan kejahatan yang sesungguhnya. Praktik criminal corporation antara lain ditandai dengan pendirian paper company, yaitu suatu perusahaan abal-abal dengan struktur organisasi atau kepengurusannya layaknya sebuah badan usaha pada umumnya. Yang kedua, crime for corporation, di mana suatu kejahatan ditujukan untuk kepentingan korporasi dan menjadikan korporasi sebagai tempat penampungan hasil kejahatan. Pemahaman keliru dari prinsip ekonomi untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan pengeluaran seminimal mungkin menjadi salah satu pendorong utama dari pendirian korporasi sebagai penampung hasil kejahatan. Lalu yang ketiga yaitu crimes against corporation, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh para karyawan atau pekerja terhadap korporasi yang menimbulkan kerugian terhadap korporasi. Penggelapan ataupun pencurian aset perusahaan oleh karyawan merupakan salah satu contoh gamblang untuk menggambarkan tipe kejahatan ini. Jenis korupsi korporasi menurut UNCAC. Yang pertama, penyuapan atau bribery. Suap atau bribe adalah suatu tindakan dengan memberikan sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada seseorang yang mempunyai otoritas atau yang dipercaya. Contohnya yaitu pejabat dan membujuknya untuk merubah otoritasnya demi keuntungan orang yang memberikan uang atau barang atau perjanjian lainnya sebagai kompensasi sesuatu yang diinginkan untuk menutupi tuntutan lainnya yang masih kurang. Lalu ada pencucian uang atau money laundering. Pencucian atau money laundering adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut agar tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal. Inti dari pencucian uang adalah mencuci uang kotor yang didapat dari kegiatan ilegal atau hasil kejahatan seperti mencuri, merampok, menipu, korupsi,
bisnis ilegal agar setelah dicuci uang tampak bersih dan seakan-akan diperoleh dengan cara yang legal dan halal. 6. Alasan perlunya sektor swasta menangani kasus korupsi secara serius, baik tindak penyuapan, pencucian uang, atau tindak korupsi lainnya. Yang pertama, bisnis dapat berkembang jika memiliki akses ke pasar internasional, sehingga untuk mendapatkan akses tersebut perlu sesuai dengan standar praktek bisnis di tingkat internasional. Lalu kedua, tata kelola yang baik dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata investor dan akses perolehan modal baru. Lalu yang ketiga, ada kinerja perusahaan merupakan cerminan dari tanggung jawab manajemen kemudian kepada konsumen dan pemegang saham. Lalu yang keempat, perusahaan yang terjerat kasus korupsi menanggung kerugian akibat investigasi oleh penegak hukum. Lalu yang kelima, ada korupsi memiliki risiko runtuhnya reputasi perusahaan, dan keenam, tanggung jawab atas reputasi tersebut tidak hanya berimplikasi pada perusahaan secara umum, namun juga pimpinan perusahaan secara pribadi. Ya, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.